Para jamaah rahimakumullah, siapa saja yang tidak bisa minum dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam? Para ulama menyebutkan, mereka menyimpulkan ada 5 orang yang tidak bisa minum di telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ana ringkaskan dari ucapan Al-Imam An-Nawawi dalam Syarh Muslim, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, dan ulama-ulama lainnya. Yang pertama adalah orang-orang yang murtad setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka masuk Islam di masa Nabi alaihi salatu wasallam, datang menjumpai Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian murtad. Maka orang ini kan Nabi kenal sama mereka. Mereka kenal sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak akan minum dari telaga Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi ketika hidup memandang mereka adalah orang Islam. Murtadnya mereka setelah wafatnya Rasul SAW. Jadi Nabi nggak tahu. Yang kedua, orang-orang yang ini yang pertama, orang-orang yang murtad di masa Nabi SAW. Yang kedua, orang-orang yang murtad setelah meninggalnya Nabi SAW. Dan Nabi nggak tahu kalau ternyata mereka sudah kafir. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Jamaah, kira-kira di masjid kita ada orang munafik enggak? Ada enggak? Wallahu a'lam. Tapi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkhutbah di atas mimbar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi imam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makmumnya ada yang munafik. Makmumnya. Kalau di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang munafik, apalagi di masa kita. Maka Nabi sering menyebutkan azqalus salati 'alal munafiqin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salat yang paling berat buat orang-orang munafik, salat apa? Masya Allah, pada angkat tangan semuanya. Baik, yang paling berat salat isya dan salat subuh. Maka kalau antum merasa berat salat isya ke masjid ya, ke masjid, maka antum perlu bertanya, jangan-jangan ana munafik. Subuh ketika orang-orang ke rumah Allah, antum tiduran di rumahnya. Kenapa? Males, capek. Hati-hati, mungkin antum munafik. Allah mengatakan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Kata Allah tuh orang-orang munafik kalau sholat males. Sholat dia sholat, bukan nggak sholat. Sholat tapi males. Sholatnya pun riya. Kenapa isya dan subuh mereka nggak ke masjid? Berat buat mereka karena nggak kelihatan orang. Antum kalau sholat duhur ke masjid, satu kampung kelihatan antum. Assalamualaikum. Masya Allah. Mau kemana mas? Masjid. Masya Allah. Duhur, asar banyak yang kelihatan. Maghrib masih remang-remang. Isya udah gelap semua ini. Apalagi subuh. Di kota-kota besar antum kalau subuh ke masjid, siapa yang ngelihat? Satpam, terus tukang sapu jalan. Itu yang kelihatan antum. Artinya antum nggak kenal sama dia, dia nggak bisa muji antum karena semuanya pada dalam rumahnya. Dan termasuk orang yang tidak bisa minum dari telaga Rasul SAW adalah mereka orang-orang munafik yang menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Dan tanda-tanda munafik itu banyak sekali. Di antaranya orang-orang munafik itu selalu membela orang kafir. Orang munafik itu belain orang kafir, yang Islam nggak dibelain. Dan kita melihat ada orang-orang Islam yang memberikan loyalitas mereka kepada orang-orang non-Muslim. Allah mengatakan, Allah menegur para sahabatnya pada waktu di Madinah. Ha antum haula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum.
kalian nih cinta sama mereka. Mereka tuh nggak cinta sama kalian. Dibohongin kalian. Pura-pura. Tapi kita, oh ini orang baik. Ini Allahu Akbar. Allah tuh tahu dengan isi hati mereka. Allah tahu. Tapi kadang-kala kita sebenarnya hati-hati. Jangan sampai kita termasuk orang munafik. Akhirnya nggak bisa ke telaga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, orang-orang yang merubah sunnah dan petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi dirubah. Ini udah nggak relevan. Sunnah ini udah nggak cocok buat zaman sekarang. Beda zamannya. Ada orang-orang yang berusaha untuk menjadikan agama Islam agama untuk negeri-negeri tersendiri. Ada Islam Bandung, Islam Sunda, ada Islam Jawa, ada Islam Madura, ada Islam Bugis, ada Islam Papua, ada Islam Minang, ada Islam Melayu, ada Islam macam-macam. Lah, kenapa ada yang melakukan itu? Karena mereka tahu kalau umat Islam ini Islamnya satu, maka akan tercipta kekuatan yang tidak terbendung. Orang-orang kafir tahu, jemaah. Salah satu yang menyebabkan kehancuran Islam, antum tahu yang namanya Khilafah Utsmaniyah di Turki. Salah satu penyebab runtuhnya Islam Turki. Dimunculkan oleh orang-orang kafir kebencian kepada Arab. Ingat, kita ini Turki, sehingga muncul nasionalisme Turki. Kebencian kepada semua yang datang dari Arab, semuanya dibenci. Sampai mereka rubah azan, jemaah. Bayangkan, ketika Mustafa Kamal dia menjadi pemimpin, yang pertama dia lakukan menghapus bahasa Arab. Yang kedua, kalender Hijriyah ditiadakan. Libur Jumat dihapus. Kemudian azan berbahasa Turki. Nggak sampai. Dikatakan hampir 15 tahun, jemaah. Itu kebencian kepada Arab. Orang kalau udah benci kepada Arab, benci kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nabinya orang Arab. Nabinya orang, Qur'annya bahasa Arab. Maka kita harus paham nih, ada orang-orang yang ingin merubah Islam. Petunjuk-petunjuk Nabi mulai diabaikan. Mereka masukkan unsur-unsur yang bukan dari Islam untuk merubah agama. Ada lagi unsur-unsur kearifan lokal yang dikatakan dimasukkan ke dalam agama. Kita sungguh bersedih tatkala melihat saudara-saudara kita kaum muslimin mengantarkan kepala kerbau ke laut. Muslim pakai peci putih, pakai baju koko. Wanita yang menggiring juga pada pakai jilbab, mengantarkan kepala kerbau ke laut, dilemparkan. Untuk apa? Ini kan budaya. Mereka melemparkan kepala kerbau untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi dibungkus dengan Islam. Dirubah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran-ajaran Nabi, ya gimana mereka ajaran Nabi nggak tahu. Mereka lebih berat kepada dunia mereka daripada ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah-sunnah Nabi ditinggalkan. Kita lihat Syiah Rafidhah, kita lihat orang-orang Khawarij yang mereka membunuh sana, membunuh sini. Jadi Khawarij jamaah itu orang ahli ibadah. Jangan difikirkan kalau orang ahli ibadah itu benar, belum tentu. Oleh karena itu di antara doa yang dipanjatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan wa as'alukal azimata 'alal rusyd. Ya Allah, aku memohon kepadamu semangat dan tekad yang kuat di atas kebenaran. Karena ada orang yang bersemangat tapi salah. Semangat dia untuk melakukan hal itu. Seperti yang terjadi dengan orang-orang Khawarij. Bagaimana orang-orang Khawarij itu sholatnya? Jangan ditanya. Kalah sholatnya para sahabat dibandingkan dengan sholatnya orang Khawarij, jauh lebih bagus sholatnya orang Khawarij.
bacaan mereka panjang, puasa mereka baca Quran cuma nggak sampai kepada hati mereka, sampai kerongkongannya aja. Karena mereka beragama tidak mengikuti sunnah Rasul SAW, tidak mengikuti petunjuk Nabi SAW. Orang-orang yang mungkin melakukan teror sana teror sini, kita sungguh bersedih jemaah. Umat Islam ini dirusak dari luar dan dari dalam. Dari dalam diobok-obok, bagaimana dihancurkan setelah lemah, dari luar diserang. Maka kita harus merapatkan barisan menuju kemana? Menuju sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jalan keselamatan. Maka orang yang merubah agama Nabi Muhammad SAW, menambahkan, mengurangi karena buat dia nggak cukup, maka dia tidak akan sampai bisa minum di telaga Rasulullah SAW. Yang kelima, yang tidak bisa minum dari telaga Rasul SAW, para ulama, sebagian ulama memasukkan para pelaku dosa besar. Para pelaku dosa besar tidak minum dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sayakunu alaikum umara." Nanti akan ada pemimpin-pemimpin di antara kalian, ya'murunakum bima la yaf'alun. Mereka memerintahkan kepada kalian apa yang mereka tidak mengamalkannya. Faman saddaqahum bikidbihim wa a'anahum ala dzulmihim falaysa minni. Barang siapa yang percaya sama kebohongan mereka, kebohongan pemimpin-pemimpin ini, dan membantu kezaliman mereka, maka orang ini falaysa minni, bukan dari golonganku, walastu minhu, dan aku bukan dari golongan dia, walay yarida ala yahaud, dan dia tidak akan minum, tidak akan datang untuk minum di telagaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah orang-orang yang tidak minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan kita bukan orang-orang yang murtad. Mudah-mudahan kita bukan orang-orang munafik. Mudah-mudahan kita bukan orang-orang pelaku dosa besar. Mudah-mudahan kita orang-orang yang menegakkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa fitnah seperti ini butuh perjuangan jamaah. Antum dikucilkan. Ingat, sunnah Nabi itu bukan cuma jenggot. Ini karena ada orang-orang yang memahami sunnah Rasul SAW, artinya berpegang teguh dengan sunnah itu pakai jenggot doang, tidak isbal. La, sunnah Nabi itu adalah ajaran Rasulullah SAW. Yang pertama adalah melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Itu artinya berpegang teguh dengan sunnah. Melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Yang kedua, meninggalkan bid'ah-bid'ah amaliyah dan keyakinan. Urusan-urusan yang baru, yang tidak ada ajarannya, tidak ada tuntunannya, baik itu amal ataupun keyakinan, ditinggalkan. Itu artinya berpegang teguh dengan sunnah. Yang ketiga, semangat untuk mengamalkan amalan-amalan yang disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan wajib, sunnah. Qabliyah, ba'diyah, menebarkan salam, tersenyum, membantu orang. Pokoknya sunnah-sunnah Nabi alaihi wasallam. Dia berusaha semampu dia. Karena ada orang yang meremehkan sunnah. Artinya ketika dia masuk ke masjid langsung duduk, nggak pakai tahiyatul masjid. Lalu dikatakan, Kang, tahiyatul masjid ya kan cuma sunnah. Nah, ada yang seperti itu. Dia meremehkan. Memang itu cuma sunnah, tapi kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah. Salah satunya adalah menjalankan sunnah-sunnah yang dianjurkan. Kemudian yang keempat adalah mengajak manusia kepada kebaikan dan berusaha untuk memperbaiki yang salah di antara mereka. Itu yang artinya berpegang teguh dengan sunnah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, kenapa beliau disiksa bahkan hampir dibunuh?
Karena beliau mempertahankan keyakinan bahwa Al-Quranul Karim adalah firman Allah. Quran itu bukan makhluk, Quran itu firman Allah. Muncul bid'ah mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk ciptaan Allah, padahal tidak ada ucapan itu sebelumnya. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, di masa para sahabat, baru di masa Imam Ahmad muncul hal itu, sampai Imam Ahmad mempertahankan hal itu, disiksa beliau, tapi beliau tetap mengatakan Al-Qur'anu kalamullahi ghairu makhluk. Quran adalah firman Allah dan dia bukan makhluk.